Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hamid dari Prestif 5B dengan NIM 119501111691. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-10 dengan mata kuliah metode numerik. Nah, sebelum saya lihat contoh soalnya, di sini saya akan mendefinisikan apa itu metode eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan versi dari eliminasi Gauss. Pada metode ini, kita membuat 0 elemen-elemen ini di bawah maupun di atas diagonal utama dalam suatu matriks. Hasilnya adalah matriks terreduksi dalam suatu matriks diagonal satuan di dalam semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Kemudian elemen-elemen lainnya bernilai 0. Baik, kita akan melihat soalnya sebagai berikut. Sini contohnya, selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan mengerjakan di aplikasi Microsoft Excel ya. Berikut contohnya, 3x1 dikurangi dengan 0,1x2 dikurangi dengan 0,2x3 sama dengan 7,85. Kemudian 0,x1 ditambah dengan 7x2 dikurangi dengan 0,3x3 sama dengan min 19,3. Nah, untuk baris ketiga, 0,3x1 dikurangi dengan 0,x2 ditambah dengan 10x3 sama dengan 71,4. Nah, di sini saya akan membuat langkah-langkahnya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan sebagai berikut. Langkah pertamanya kita akan membuat soalnya ya, kita cocokkan di sini. Karena ini 3x1, saya tulis di sini 3 min 0,1 ya. Min 0,1, kemudian min 0,2, min 0,2, kemudian hasilnya 7,85 ya. 7,85. Oke. Baris kedua 0,1 ya. 0,1, kemudian 7 min 0,3, min 0,3, kemudian min 19,3, min 19,3. Oke. Di sini 0,3 ya untuk baris ketiganya. 0,3, kemudian di sini min 0,2 ya. Min 0,2. Baik. 10, kemudian hasilnya 71,4. 71,4. Oke, kita akan membuat langkah keduanya. Untuk langkah kedua di sini kita lihat untuk rumusnya, yaitu baris pertama kita bagi dengan 3 ya, sebagai berikut. Sama dengan kita ambil angka 3, kita bagi dengan 3 dan 1 ya. Kita lihat perubahannya. Nah, baris pertama min 0,03333, min 0,06667, 2,61667. Nah, baris kedua tetap ya. Kita ambil sama dengan 0,1, enter. Kita blok dan kita tarik ke kanan ya. Baik. Tetap. Baris ketiga tetap ya. Tak usah kita membuat rumus lagi. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, untuk langkah ketiga di sini untuk baris pertama tetap ya. Kita ambil baris ke-1 ya. Sama dengan baris ke-1, enter. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, untuk baris kedua di sini kita akan ambil baris kedua, kemudian kita kurangi dengan 0,1, kemudian kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1. Sama dengan kita ambil baris kedua yaitu 0,1 kita kurangi dengan 0,1 ya. Jangan lupa untuk setelah dikurangi kita akan membuat tanda dolar ya, dengan menekan tombol F4. Kemudian kita kalikan dengan R1 yaitu baris ke-1 yaitu 1 ya. Enter. Nah, perubahannya di sini 0 ya. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Baik, sudah ya. Kemudian kita akan melanjutkan untuk baris ketiga. Untuk baris ketiga di sini kita akan membuat rumus, yaitu baris ketiga yaitu 0,3 kita kurangi dengan 0,3 ya. Kemudian kita kalikan dengan baris ke-1 yaitu 1. Sama dengan ambil baris ketiga kurangi dengan 0,3, kita mutarkan, kita belarkan ya. Kita kalikan dengan baris pertama yaitu 1. Enter. Nah, 0 sini ya perubahannya. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, terdapat perubahannya di sini. Kemudian kita akan langkah keempat ya. Kita membuat langkah keempatnya di sini. Untuk baris pertama tetap ya. Kita ambil baris pertama yaitu 1 sama dengan 1.
kita ambil baris sebelumnya ya, yaitu baris pertama yaitu 1, enter, kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, di sini tetap ya. Untuk baris kedua kita akan menggunakan rumus, kita ambil baris kedua, kita bagi dengan 7,003333. Nah, sebagai berikut, sama dengan kita ambil baris kedua yaitu 0, kita bagi ya dengan 7,003333. Kita dolarkan ya, enter. Nah, perubahannya sini 0. Oke. Nah, sini terdapat perubahannya ya, yaitu 1. Selanjutnya kita akan membuat baris ketiga ya, yaitu tetap ya. Sama dengan kita ambil baris ketiga itu 0, enter. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Nah, tetap ya. Sedikit lagi untuk menyelesaikan. Di sini kita akan membuat langkah kelima lagi ya, yaitu dengan cara sama dengan untuk baris pertama kita akan membuat rumus baris ke1 kita kurangi dengan min 0,0333. Kemudian kita kalikan dengan 0 ya untuk baris kedua. Baik, langsung saja kita ambil baris ke1 yaitu 1, kemudian kita kurangi dengan kita buka kurung, ambil min 0,03333, kita letakkan ya, kita menggunakan F4 sebagai tanda dolar, jangan lupa kurung, kemudian kita kalikan dengan baris kedua itu 0, bentar 1 ya, kita akan melihat perubahannya di sini, tarik ke kanan ya. Nah, 0 di sini ya, sedikit lagi, kemudian kita akan mencari baris ketiga nanti ya, baris kedua tetap ambil baris kedua itu 0, kita tarik ke kanan ya. Nah, tetap baris ketiga kita akan menggunakan rumus, kita ambil baris ketiga yaitu 0, kita kurangi dengan min 0,19, kemudian kita kalikan dengan baris kedua yaitu 0. Langsung saja ambil baris ketiga yaitu 3, kita kurangi, kita buka kurung, ambil min 0,19, jangan lupa kita dolarkan ya, kemudian kita kurung, kita kalikan dengan baris kedua yaitu 0. Dan sini 0 ya, kita tarik ke kanan. Nah, sini sedikit lagi ya untuk menemukan hasil sini. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk langkah ke-6, sama dengan kita ambil baris ke-1 ya, tetap ya, tarik ke kanan. Nah, tetap ya, kita baris kedua tetap ya, kita ambil itu 0 ya untuk baris kedua, dan kita blok dan kita tarik ke kanan. Baiklah, untuk baris ketiga di sini beda ya, berarti di sini untuk baris ketiga kita ambil baris ketiga, kemudian kita bagi dengan 10,01204. Langsung saja sama dengan kita ambil baris ketiga itu 0, kita bagi dengan 10,01204. Jangan lupa untuk beri tanda dolar ya. Untuk sini kita klik tombol F4 ya, enter. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, berarti untuk nilai X3 yaitu 7 ya, berarti sudah pasti ya, berarti ya. Baiklah, kita akan menyelesaikan sedikit lagi ya langkah terakhir, yaitu dengan cara kita akan ambil nilai baris ke-1 itu 1, kita kurangi dengan min 0,06806, kemudian kita kalikan dengan baris ketiga itu 0. Langsung saja ya, sama dengan baris pertama itu 1, kita kurangi dengan buka kurung, kita ambil min 0,06806, kemudian kita dolarkan ya, jangan lupa ya, kita letakkan, kita tutup kurung, kita kalikan dengan baris ketiga itu 0, enter 1 ya, kita akan melihat perubahannya di sini. Nah, di sini terdapat perubahan ya, 0 dan 0. Untuk di sini sudah pasti ya, berarti 3 untuk nilai X1 kita sudah dapatkan di sini ya. Berarti kita akan mencari lagi langkah terakhir yaitu baris kedua ya, sama dengan cara kita ambil baris kedua itu 0, kita kurangi, kita ambil baris, kita ambil min 0, oh ya, di sini kita akan coba dalam kurung ya, maaf. Baik, di sini jangan lupa tanda kurung ya.
kita kurung. Jangan lupa kita letakkan dengan mengklik F4 sebagai tanda-tandanya. Kemudian kita kurung ya, kita kalikan dengan baris ketiga yaitu 0, enter. Kita akan melihat perubahannya, kita tarik ke kanan ya. Nah, untuk nilai X2 itu pasti ya, min 2,5. Kemudian untuk baris ketiga tetap ya. Baik, kita tidak perlu cari nilai X3 nya lagi karena bernilai 7 ya. Ambil baris ketiga, enter. Kita blok dan kita tarik ke kanan. Baik, jadilah seperti ini ya, berbentuk diagonal ya. Baik, di sini untuk S1 nya 3 dan X2 nya min 2,5 dan X3 nya itu 7. Di sini kita tidak perlu lagi menggunakan teknik penyalihan mundur ya. Di sini adalah cara sederhana, yaitu menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya untuk nilai X1 yaitu 3 dan X2 nya itu min 2,5 dan X3 itu 7. Baiklah, sekian dari saja. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.